hormati, termasuk juga saya hormati perwakilan dari Amil dan dari Namas. Begitu juga pada rekan-rekan dan ibu sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Yang paling pertama dan yang utama, kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala berkat dan nikmatnya. Tuhan yang Maha Segala-galanya, sehingga pada hari ini dengan ridhonya kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, kesehatan lahir dan batin. Sebelumnya perkenalkan dulu, mohon izin, kebetulan Bapak Kapolsek Suruh berhalangan hadir karena terlalu banyak kegiatan, sehingga beliau mewakilkan saya selaku Kanit Polsek Suruh untuk mewakili untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan surat undangan berkenaan dengan investasi bodong. Sebelum kita menginjak pada pokok persoalan investasi bodong, mungkin bisa kita pahami bersama bahwa akhir-akhir ini memang bukan hanya di Indonesia ya, bahkan juga di dunia dihebohkan dengan aplikasi-aplikasi yang sangat merugikan bagi masyarakat. Bahkan melalui Satgas Investasi yang sudah terdeteksi itu ada 26 bahkan 28 investasi bodong. Kadang-kadang kita ini suka tergiur dengan janji-janji, dengan iming-iming. Kalau seandainya kita memberikan modal contohnya 1 juta, nanti dalam 1 bulan akan menjadi kelipatan 10 kali lipat atau bahkan 20 kali lipat. Kita bayangkan kalau kita tanpa kerja, tanpa susah payah, kita investasi, tapi dalam 1 bulan atau 10 juta, wah rasanya kira-kira begitu. Selain itu juga biasanya menggunakan fitur-fitur pabrik dalam aplikasi itu biasanya seolah-olah oh ini selebritis ini, bintang film ini juga ikut, ya kan? Itu juga mungkin para pejabat, ya kan? Padahal itu sebenarnya omong kosong. Hal-hal yang perlu harus kita pahami, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksudkan dengan investasi. Ya, investasi itu kalau bahasa kita, bahasa bawahan, rendahan itu penanam modal. Ya, otomatis penanam modal itu kita harus siap dananya dulu. Kemudian investasi ini dalam bidang usaha apa? Bila perlu kita tanyakan kantornya di mana, bahkan nomor teleponnya di mana. Kenapa? Kalau menurut saya bahwa investasi ini sebenarnya ada 2, ya. Investasi perorangan dengan investasi yang berdasarkan badan hukum atau perusahaan. Kalau investasi perorangan mungkin hanya faktor kepercayaan ya. Yang jelas kita tahu siapa yang menerima investasi, siapa investornya, terus bicara usahanya apa, terus pembagian hasilnya bagaimana. Tapi ketika kita melakukan investasi yang sebutnya sudah terlalu luas, ya, paling tidak ya kita harus tahu apakah kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, bahwa investasi ini berbadan hukum dan dilindungi oleh otoritas jasa dan keuangan. Itu aja itu pokoknya. Itu harus kita lihat dulu. Banyak yang menawarkan, wah ini kalau nggak
segera bergabung ketinggalan, selalu ini dan sebagainya, sehingga kita terpakailah. Tapi kalau seandainya kita sudah tahu kuncinya ya, itu tadi diantaranya apakah dalam usahanya ini dilindungi oleh otoritas dan satu itu. Ketika aplikasi itu tidak bisa menjelaskan, ya, atau tidak ada keterbukaan, udah kita tinggalkan saja. Itu adalah pasti investasi bodong. Begitu juga akhir-akhir ini memang itu seperti halnya apa namanya itu kasusnya Demi Salmanan ya, Demi Salmanan itu kalau nggak salah menggunakan aplikasi Bimo ya, Bimo dan Witek itu sampai dana yang mengalir itu kurang lebih 5 triliun itu alhamdulillah yang Mabes Polri saya itu berhasil mengungkap. Tapi ya pada kenyataannya aliran dana itu kok sangat mahal ya, termasuk ada aplikasi yang menerima hadiah, bahkan Swinisky itu dia pernikahan 10 juta itu ya, harus mempertimbangkan. Oleh karena itu ini juga himbauan kepada rekan-rekan sekalian, memang kalau medsos itu kalau menurut saya ada baiknya dan juga ada tidak baiknya. Ada baiknya kita ketika kita pergunakan dengan hal-hal yang positif, tapi tidak baiknya ketika kita menggunakan medsos itu yang kurang cerdas. Ya, contohnya bahwasanya banyak aplikasi ya yang menggunakan iming-iming yang tidak masuk akal, apalagi ini masa-masa pandemi begini, itu orang gampang tergiur kan gitu. Termasuk ada contoh itu di tetangga saya itu menggunakan aplikasi apa dia? Awalnya dia setor 5 juta pakai 5 juta, dalam 1 bulan itu akan berkembang menjadi 50 juta ya kalau nggak salah 50 juta. Itu memang benar Pak. Begitu pada akhir bulan deadline-nya itu dia dapat separuhnya. Rupanya semakin kesana semakin nafsu. Wah kalau begitu enak juga nih, sambil jualan Indomie, jualan bakso, ya kan? Tapi saya akan dapat sekian ratus juta. Ya. Akhirnya apa? Dari jalan pintas sampai mobil dijual, tanah dijual, diinvestasikan investasikan. Begitu pas deadline-nya akhir bulan, ternyata itu sudah diblokir, sudah hilang. Itu makanya minta tolong kita hati-hati rekan-rekan sekalian untuk penggunaan atau dalam hal investasi. Ketika menemui gejala-gejala seperti itu, katakanlah mungkin kita sebagai korban, bagaimana kita cara melaporkan persoalan ini? Ya tentunya lengkapi dokumen yang ada, termasuk mungkin bukti transfer, terus aplikasinya, ya itu bawa ke kami, biar kami nanti lakukan penyelidikan dan penyidikan. Terus selanjutnya bagaimana nanti upaya dari kepolisian? Ya, tentunya kita telusuri para pihak, kita ambil keterangan, untuk sebagai saksi dulu. Kemudian kalau memang memenuhi 2 alat bukti yang cukup, kita tingkatkan menjadi tersangka. Biasanya pasal-pasal primer yang kita terapkan itu pasal penipuan atau penipuan itu biasanya. Terus kemudian timbul pertanyaan, terus bagaimana Pak? Ini orang-orang yang menerima aliran dana, ya. Sebenarnya pada intinya
orang-orang yang menerima aliran dana itu cenderung kepada keperdatangannya, ya, keperdatangan, ya, dan sebenarnya tidak wajib untuk mengembalikan. Itu kalau kita kita ambil garis lurus hukum seperti itu. Namun demikian ada, kalau di kami itu di kepolisian itu ada istilah dikresi, ya. Dikresi itu pelunasan. Ketika orang-orang, ya, ini menerima aliran dana, kemudian ada niat untuk mengembalikan, ya, paling tidak nanti dalam sidang pengadilan ada poin yang contohnya kayak siapa tuh, karena ada kan beberapa orang selebritis dia pernah terima uang 10 juta kembalikan, itu Pak, kira-kira seperti itu. Jadi ya mohon maaf memang ini ya, kalau sekiranya ada persoalan apapun mungkin berkaitan dengan investasi, kalau sekiranya bisa merapat ke Polsek Suruh, kami membuka pintu selebar dan untuk kita tindak lanjut. Lagi mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin sedikit atau satu atau dua orang yang mungkin ada pertanyaan, karena untuk minta waktu juga karena beli juga. Silakan ditunggu. Mungkin barangkali ada pertanyaan Pak, satu atau dua. Silakan orang Mbak Isin, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tadi titik poin yang kita dengar mungkin di situ yang mendapatkan aliran dana tidak wajib mengembalikan, gitu Pak ya. Titik poin tadi yang harus kita garis bawahi. Orang yang mendapatkan aliran dana tidak wajib mengembalikan. Ya, perlu digaris bawah itu. Menurut saya itu poin yang tadi yang sangat terkaitan dengan asilah ini. Silakan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Mik. Terima kasih atas penjelasan Pak. Saya Mas Uri dari PP Nur Antika. Yang ingin saya tanyakan terkait tentang dana penipuan ini Pak. Kalau dari tadi yang menerima hadiah atau hibah itu tidak wajib mengembalikan, lalu siapa yang nanti akan bertanggung jawab kepada korban? Korban itu tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, korbannya itu ribuan. Dan jika uang itu tidak dikembalikan, atau minimal yang masih ada di tangan orang yang menerima hibah itu wajib dikembalikan, meminimalisir kerugian dari korban. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, bahwa dari harta penyitaan yang ada di kantor polisi atau di negara ya, itu kan kalau di undang-undang bahwa negara tidak wajib mengembalikan kepada korban. Nah ini kan kalau mungkin kasusnya kayak seperti yang ditangkap adalah uang yang tidak legal seperti penjualan obat-obatan terlarang, itu mungkin bisa masuk di situ karena di situ tidak ada hak orang lain. Tetapi kalau kasus penipuan itu berarti ada hak yang dirugikan. Nah kira-kira apakah korban ini berhak untuk meminta uangnya kembali kepada negara, atau apakah negara menjamin mengembalikan kepada korban? Mungkin itu saja. Mohon maaf ya, saya selah dulu. Jadi yang ditanyakan oleh Sahil ini yang mau kita bahas sebenarnya. Jadi kalau si Mubahisin ini mau bertanya, silakan bertanya seputar deskripsi masalah.
Jadi yang barusan ditanyakan itu nanti yang akan kita bahas. Jadi itu bukan ranahnya Sohibul Asilah gitu kan. Jadi itu yang akan kita bahas sekarang nanti. Jadi mengenai terkait kerugian kan atau itu semuanya ada di sini nanti. Ini silakan bertanya terkait deskripsi masalah, alur cerita dari ini silakan ditanyakan. Gitu. Silakan. Tapi mohon maaf Pak, nggak apa-apa kita jawab biar adem, ya, biar adem. Karena memang di sini itu media untuk musyawarah kan gitu kan ya, itu karena ya wajar gitu. Mungkin masyarakat dengan kita itu mungkin ada sesuatu yang harus ditanyakan. Kalau kemarin-kemarin Bapak ngomong polisi susah ya Pak ya, dan kebetulan harus kebetulan hari ini bisa ketemu, alhamdulillah Pak ya, jadi nggak apa-apa nanti ditanya. Jadi kalau yang saya sikapi ini Pak, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana nasib uang korban? Kan kira-kira begitu Pak ya, berkaitan dengan perkara penipuan ini. Kalau sudah dimiskinkan terus apa lagi yang mau diminta, kan kira-kira. Nah di sini perlu kita ketahui Pak, bahwa hukum kita itu sebenarnya ada dua kategori, hukum perdata dan hukum pidana. Kan kira-kira begitu Pak ya. Kalau hukum pidana ya kita hanya areanya itu perbuatan pidana, ada hanya perbuatan pidana. Kalau seandainya ada korban kami loh, ini uang saya bagaimana nasibnya, pelaku kan udah ditangkap, uang saya bukan sedikit, kan harus dikeluarkan ya. Ketika ini ada kesepakatan antara tersangka atau mungkin dengan korban, silakan aja. Tapi kalau ternyata tersangka ini sudah terlanjur miskin dan tidak mungkin lagi uangnya dikembalikan, selain masuk ranah pidana, ajukan gugatan ke pengadilan. Itu kira-kira begitu Bapak ya? Itu kira-kira begitu. Jadi kalau polisi itu hanya ngurusi dalam ranah pidana, itu masalah ganti rugi segala macam itu Pak ya. Hanya kita memberikan alur Pak, memberikan jalan. Kalau perkara bisa kamu kembalikan aja, kan gitu kan. Tapi kalau memang kamu nggak bisa kembalikan karena kamu udah miskin, ya udah kita berikan peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ke perdata dengan dasar nanti putusan pidana. Kira-kira begitu ya Pak ya. Itu mungkin bisa Pak, bisa dipahami Pak ya. Ya memang yang saya tanyakan yang itunya Pak. Bukan masalah hukumnya itu negara akan itu bukan. Tapi ranah bagaimana tata cara korban itu bisa mendapatkan haknya kembali. Itu Pak. Nanti silakan kita Ya, silakan satu lagi.